Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan memaparkan salah satu materi MPLS, yaitu tentang pengenalan kurikulum SMP Negeri 2 Cilegon. Tapi sebelumnya, izinkan Bapak mengucapkan selamat dan sukses. Selamat bergabung pada seluruh peserta didik baru SMP Negeri 2 Cilegon tahun pelajaran 2020-2021. Seperti kita ketahui bersama, SMP Negeri 2 Cilegon adalah salah satu sekolah berstandar internasional, sekolah rujukan nasional, dan sekolah mantap yang ada di Kota Cilegon. Bapak yakin kalian semua adalah siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang teladan, dan siswa-siswa yang berprestasi. Mari kita sama-sama ikuti materi tentang pengenalan kurikulum. Sebelumnya Bapak izinkanlah untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Dian Sudiono, MPD. Bapak lahir di Sumedang. Pendidikan Bapak S1 PPKN dari UPI Bandung, S2 Teknologi Pembelajaran dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Bapak sudah berkeluarga dan sudah memiliki 3 orang putri. Rumah Bapak di Anyer, Kabupaten Serang. Nomor telepon HP Bapak yang aktif WA-nya yaitu 0821 14 3434 81. Bapak sekarang mengampu mata pelajaran PPKN dan mendapat amanah sebagai wakase kurikulum di SMP Negeri 2 Cilegon. Mari kita sama-sama lihat apa itu kurikulum. Nah, kurikulum berasal dari kata kurere, yang berarti jarak yang harus ditempuh. Start dan finish yang digunakan dalam olahraga balap kuda dulunya itu. Nah, pengertian kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah kurikulum. Nah, sementara ada istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Di SMP 2, kita juga memiliki KTSP, yaitu kurikulum yang disusun dan dilaksanakan di SMP 2. Ada 3 hal yang akan dicapai oleh kurikulum. Yang pertama adalah karakter. Karakter itu adalah bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Yang kedua adalah kompetensi, kemampuan. Ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang ketiga adalah literasi. Ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah menerapkan keterampilan ini. Jadi 3 hal ini adalah yang ingin dicapai dari adanya kurikulum. Kecakapan abad 21 yang dikembangkan melalui kurikulum 2013, yang pertama adalah kualitas karakter, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah literasi dasar. Ketiga hal ini merupakan kecakapan abad 21 yang dicapai melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta budaya sekolah. Kita lihat perkembangan kurikulum di Indonesia dari mulai proklamasi tahun 45 sampai sekarang. Nah, dari tahun 2004 kita melaksanakan yang namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yang merupakan cikal bakal dari kurikulum 2013. Tahun 2006 melaksanakan istilahnya KTSP. 2013 istilahnya kurikulum 2013, dan sekarang kita melaksanakan kurikulum 2013 yang disusun oleh SMP 2 Cilegon, di mana kurikulum tersebut berbasis kompetensi dan berbasis kriteria.
Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, nanti kalian akan menempuh struktur kurikulum sebagai berikut. Mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang akan ditempuh oleh kalian terdiri dari 10 mata pelajaran di kelas 7, 8, dan 9. Dengan alokasi per minggunya kurang lebih 38-40 jam pelajaran. Mata pelajarannya yaitu Pendidikan Agama Budi Pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, dan Prakarya, yang masing-masing terbagi menjadi beberapa jam pelajaran. Beban belajar di SMP Negeri 2 Cilegon, kelas 7, 8, dan 9, 1 jam pelajarannya tatap muka, yaitu 40 menit. Jadi nanti kalian di kelas itu tatap muka 40 menit. Tergantung berapa jumlah jam pelajaran setiap mata pelajaran itu sendiri. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4, bahkan ada yang 6. Nah, jumlah jam pelajaran per minggunya antara 38 sampai 40 jam pelajaran. Sementara jumlah jam per hari antara 6 sampai 9 jam pelajaran. Dan istirahat itu 90 menit yang terbagi 2 waktu. Kegiatan tatap muka adalah pembelajaran yang berupa proses interaksi antara siswa dengan guru di kelas maupun di luar kelas. Nah, selain tatap muka, kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan melalui penugasan terstruktur, yaitu kegiatan pembelajaran untuk pendalaman materi, yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh guru, bisa dilaksanakan di luar jam pelajaran atau di rumah, seperti pendalaman materi, pengerjaan tugas PR, atau tugas terkait lainnya mata pelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah kegiatan mandiri tidak terstruktur. Sama, ini merupakan pendalaman materi yang waktu penyelesaiannya diatur oleh siswa sendiri di luar jam pelajaran atau bisa dilaksanakan di rumah. Misalkan melakukan pelaporan, menyusun laporan, membuat clipping, membuat makalah, outing kelas, dan sebagainya. Inilah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMP 2 Cilegon, yaitu tatap muka, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kegiatan tatap muka itu dilaksanakan selama 5 hari. Kita sebagai sekolah yang mempelopori sekolah 5 hari di Kota Cilegon, dari mulai Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Kamis itu terdiri dari 9 jam pelajaran, dari mulai jam 7 sampai jam 3 sore. Hari Jumat itu 6 jam pelajaran, dimulai jam 7 sampai dengan jam 11.40. Adapun waktu istirahat itu ada 2 kali. Yang pertama sambil sholat duha jam 9.30 dan sampai jam 10. Istirahat kedua jam 12 sampai jam 13. Bertepatan dengan sholat duhur. Kemudian sholat asar jam 15 sampai jam 15.30, dan kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler dilaksanakan setelah sholat asar sampai dengan jam 5 sore. Penilaian proses belajar ini yang paling penting bagi kalian semua, karena di dalam kurikulum atau dalam pembelajaran itu pasti diakhiri dengan penilaian. Nah, penilaian itu dilaksanakan untuk 3 aspek. Aspek sikap, yang terdiri dari aspek sikap spiritual, dan aspek sikap sosial. Aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Nah, untuk menilai aspek sikap yang dilakukan secara langsung oleh guru PAI maupun guru PPKN, bisa dilakukan melalui observasi, penilaian diri atau antar teman, atau dengan bentuk yang lain yang lebih utama adalah jurnal. Jadi sikap ini dinilai dengan jurnal. Aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini dinilai melalui tes lisan, tes tertulis, atau penugasan. Mungkin yang kita kenal dengan ulangan, atau penilaian harian, atau penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester, dan akhir tahun. Dan yang ketiga adalah aspek keterampilan yang dinilai melalui tes kinerja, atau praktek, proyek, produk, portofolio. Nah, mudah-mudahan kalian bisa melakukan kegiatan penilaian ini dengan mendapatkan hasil yang baik. Kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri itu adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan dirinya sesuai kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri ini dilakukan melalui dua bentuk, yaitu kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pelayanan konseling itu berkenaan dengan masalah pribadi atau masalah sosial dan pengembangan karir peserta didik. Jadi kalian jangan malu-malu berkonsultasi di pelayanan konseling ini, biasanya melalui guru BK. Yang kedua adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sementara kegiatan ekstrakurikuler terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang wajib, yaitu pramuka, dan ada kegiatan ekstrakurikuler pilihan, paskibra, PMR, kerohanian, dan masih banyak di SMP 2. Seperti Bapak jelaskan di awal, bahwa kurikulum kita adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi dan kriteria. Makanya dikenal dengan istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal, yaitu kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Dari ke-10 mata pelajaran, itu memiliki KKM berbeda-beda. Kelas 7, 8, dan 9. Nah, sementara kelas 7, KKM dari ke-10 mata pelajaran itu sama, yaitu 75. Di kelas 8, 75, dan kelas 9 ada peningkatan yaitu 78. Artinya, setiap penilaian yang kalian lakukan, yang akan didapatkan, harus bisa minimal nilainya KKM, supaya nanti dikatakan tuntas ataupun lulus dari mata pelajaran tersebut. Yang lebih penting adalah kriteria kenaikan kelas. Seandainya nanti kalian akan naik kelas 8 atau kelas 8 akan naik kelas 9, maka ada kriterianya yang telah disepakati di SMP Negeri 2 Cilegon. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Yang kedua adalah tidak boleh ada lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Jadi tidak boleh ada lebih dari 2 mata pelajaran yang bawah KKM. Yang ketiga adalah memiliki deskripsi sikap baik, memiliki penilaian sikap yang baik. Hal ini ditentukan oleh kehadiran kalian di sekolah dan sikap kalian yang ditampilkan di sekolah. Yang keempat adalah memiliki nilai ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak memiliki nilai kompetensi pengetahuan dan atau keterampilan pada mata pelajaran PABP atau pendidikan agama atau PPKN lebih kecil dari KKM. Jadi nilai pendidikan agama dan PPKN harus minimal sama dengan KKM, jangan tidak boleh lebih kecil daripada KKM. Nah, seandainya kalian semua mendapatkan nilai di bawah KKM, kita masih menyediakan program, yaitu program remedial, di mana program tersebut merupakan program yang diperuntukkan bagi siswa yang belum mencapai KKM dalam kadar tertentu. Kegiatannya bisa dilakukan dengan bimbingan individu atau bimbingan kelompok, atau pembelajaran ulang, atau dengan tes ulang, atau dengan pemanfaatan tutor sebaya. Nah, bagi yang telah melampaui KKM, maka siswa tersebut akan mendapatkan pengayaan dengan cara belajar kelompok atau belajar mandiri. Jadi jangan khawatir kalau kalian nilainya masih di bawah KKM, maka bisa dilakukan dengan remedial. Dan bagi yang sudah melampaui KKM, Anda bisa memperoleh atau mengikuti kegiatan pengayaan. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, di masa darurat pandemi COVID-19 ini, sesuai dengan landasan hukum dari Kementerian Pendidikan, dari pemerintah Kota Cilegon, atau surat edaran dari Dinas Pendidikan, maka di lingkungan pendidikan, kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, di sekolah diambil kebijakan pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan dengan pembelajaran daring atau pembelajaran luring atau dengan guru kunjung. Pembelajaran daring ini adalah pembelajaran online atau pembelajaran kelas maya yang menggunakan aplikasi atau media sosial. Atau guru kunjung. Guru kunjung ini guru berkunjung kepada murid-muridnya. Atau pembelajaran luring.
Pembelajaran luring itu artinya pembelajaran dengan menggunakan media televisi, radio, atau buku panduan, LKS, modul. Itu semua bisa dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran pada saat ini. Atau bisa melaksanakan kegiatan dengan proses KBM blended learning. Ada tatap mukanya, ada daringnya, dan diakhiri dengan evaluasi pembelajaran. Blended learning itu adalah merupakan campuran antara tatap muka dengan online. Jadi ada tatap mukanya di sekolah, ada juga online-nya. Nah, cuma kita harus tetap melaksanakan tatap muka di bawah kontrol protokol kesehatan. Nah, ini proses kegiatan ketika blended learning, yaitu kegiatan pembelajaran daring di sekolah dengan protokol kesehatan dan tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, ini contoh pembelajaran daring atau online atau kelas maya atau jarak jauh yang bisa digunakan dengan menggunakan media sosial seperti grup WA. Pasti kalian sudah paham, sudah mahir menggunakan WA. Itu bisa jadikan sebagai media untuk pembelajaran nanti, atau grup Facebook, atau dengan Google Classroom, atau dengan Zoom Meeting, atau dengan Cisco Webex. Ya, itu adalah fasilitas yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, pada saat pembelajaran daring, kita akan menggunakan jadwal seperti ini. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran daring yang diawali dari tahun ajaran baru ini, kelas 7, kelas 8, kelas 9, jadwalnya terbagi sebagai berikut. Jadi dalam pembelajaran daring itu, prinsipnya dalam satu hari itu ada 2 mata pelajaran yang harus ditempuh. Dalam satu hari itu ada 2 sesi, untuk mata pelajaran pertama dan mata pelajaran yang kedua. Dan hanya maksimal 4 jam pelajaran. Ini Bapak sudah bagi-bagi dari mulai Senin sampai Kamis jadwalnya. Nah, berikutnya adalah untuk kesuksesan dan kelancaran pembelajaran daring tentunya harus ada aturan main, ada tata tertib. Yang pertama adalah peserta didik mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, walaupun pembelajaran daring, peserta didik harus memakai pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi jangan sampai memakai pakaian yang tidak sopan dan tidak rapi. Pakailah pakaian seragam sekolah yang sudah ditentukan. Kemudian Anda seperti biasa berdoa sebelum belajar, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran, buku, alat tulis, media lainnya, laptop, bisa HP, jangan lupa fasilitas internet yang harus memadai. Yang berikutnya adalah ajak orang tua kalian untuk mendukung proses pembelajaran ini. Kemudian menyiapkan tempat yang cukup nyaman untuk belajar. Jangan lupa sediakan makanan, minuman, santai lah, relax. Yang berikutnya adalah mengetahui jadwal dan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya adalah Anda harus aktif dalam diskusi dengan guru ketika pembelajaran daring ini. Yang berikutnya adalah ikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, kumpulkan tepat waktu sesuai dengan anjuran atau instruksi guru yang mengikuti pembelajaran daring tersebut. Berikutnya adalah lakukan screenshot. Jadi foto diri sebagai bukti nantinya mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari itu. Dan yang terakhir, tolong siapkan rencana pembelajaran untuk belajar selanjutnya. Itulah tata tertib pembelajaran daring di sekolah kita. Nah, pola pembelajaran di tahun ajaran baru ini yang dimulai dari tanggal 13 Juli sekarang, tetap pada prinsipnya kesehatan keselamatan menjadi prioritas utama bagi siswa, guru, dan tenaga pendidikan serta warga satuan pendidikan. Nah, tahun pelajaran kali ini akan dilaksanakan dengan daring, baik kelas 7, 8, dan 9. Karena zona kita, Cilegon, itu masih zona kuning. Jadi belum saatnya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nanti pada saatnya ketika zona hijau pun akan melakukan pembelajaran dengan 2 fase, yaitu fase transisi dan fase new normal. Nah, oleh karena itu, pada saatnya nanti pembelajaran di jalur hijau atau zona hijau, tetap protokoler COVID-19 di sekolah harus tetap dilaksanakan, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, selalu mencuci tangan, kemudian membawa peralatan sholat sendiri,
membersihkan kursi dan meja sebelum dan sesudah dipakai, kemudian membawa bekal dari rumah. Nah, ketentuan pembukaan sekolah nanti pada saatnya ketika kita mencapai zona hijau itu akan dikomandoi oleh satuan tugas masing-masing di kabupaten kota masing-masing. Nah, pada saat pembukaan sekolah zona hijau untuk sekolah menengah SMP itu fasenya ada dua, yaitu fase transisi dan fase normal baru. Pesertanya pun berbeda. Pada saat transisi, kita diperbolehkan itu setengahnya dari jumlah siswa yang ada. Kalau misalkan kita sekarang 32, maka 16 siswa dulu. Dengan jumlah jam juga terbatas, hanya 3 jam untuk tatap muka, 4 hari libur, 7 hari PJJ atau jarak jauh, itu yang bagi siklus yang 2 pekanan atau 2 mingguan. Kalau yang untuk 1 mingguan, 3 hari tatap muka, 2 hari libur, dan 2 hari jarak jauh. Jam pelajarannya pun berbeda. Kalau transisi itu 4 jam efektif, kalau normal baru itu 7 jam efektif. Nah, ini adalah pola pembukaan sekolah untuk pendidikan menengah ketika masa transisi atau normal baru pada saat zona hijau. Pada saat transisi hanya 4 jam, pada saat normal baru adalah 7 jam pelajaran. Prinsip belajar di masa pandemi COVID-19. Seandainya nanti kita masuk zona hijau ataupun pada saat sekarang ini, kita melaksanakan pembelajaran daring dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Tetap, yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan adalah hal yang utama yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, kegiatan belajar dari rumah (BDR) itu dilaksanakan untuk memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Jangan membebani siswa dengan tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jadi laksanakanlah pembelajaran dengan semenarik mungkin, serileks mungkin. Tapi ingat, tugas-tugasnya tetap dilaksanakan. Yang ketiga, belajar dari rumah difokuskan untuk pendidikan kecakapan hidup, yaitu mengenai hal-hal mengenai pandemi COVID-19. Bagaimana hidup sehat, bagaimana supaya kita tetap segar, bagaimana supaya kita tetap semangat, dan sebagainya. Yang keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia, jenjang pendidikan, konteks budaya, karakteristik peserta didik. Yang kelima, aktivitas dan penugasan selama BDR harus bervariasi. Dan jangan sampai pembelajaran ini hanya tugas dan tugas terus. Jadi harus bervariasi antara pemberian materi dengan tugas. Yang keenam, hasil belajar peserta didik diberi umpan balik berupa atau yang bersifat kualitatif. Jangan bersifat angka atau kuantitatif. Misalnya bagus, sangat sempurna, kemudian diberikan penghargaan atau reward walaupun hanya dengan sebatas kata-kata. Dan yang terakhir, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau guru dengan siswa. Inilah siklus belajar di fase transisi nanti seandainya kita di zona hijau. Dan kesimpulannya, pembelajaran di era kenormalan baru nanti itu dipastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan. Dan yang kedua, pembelajaran sedini mungkin harus bisa mencegah terjadinya penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Ini merupakan hal yang utama ketika nanti kita belajar pada saat zona hijau, fase transisi maupun fase normal baru. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itu penjelasan singkat dari Bapak tentang kurikulum di SMP 2 Cilegon pada saat normal atau pada saat pandemi sekarang ini. Jadi nanti kalian selama 1 semester kurang lebih ke depannya, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kelas 7, 8, dan 9 masih belajar jarak jauh atau belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran dari online. Bapak berpesan, ikuti pembelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Di akhir materi Bapak ini, Bapak akan mencoba memberikan tantangan kepada murid-murid Bapak. Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya, karena kalian adalah murid-murid yang hebat. Tugasnya adalah cukup gampang. Bapak akan memberikan satu pertanyaan, dan tolong jawab melalui media voice note WhatsApp.
ke nomor Bapak langsung kirim. Pertanyaannya adalah, coba berikan minimal 2 alasan mengapa memilih sekolah di SMP Negeri 2 Cilegon. Gampang kan? Nah, jawabannya langsung dikirim melalui voice note WhatsApp ke nomor Bapak 0821 14 3434 81 dengan cara menjawab terlebih dahulu sebutkan nama dan kelas. Bapak kasihkan contoh jawabannya, misalkan begini. Ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya siapa, dari kelas berapa. Temukan jawabannya. Alasan saya memilih SMP 2 Cilegon adalah sebagai berikut. Silakan jawabannya bisa lebih daripada 2. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling baik, nanti akan mendapat reward dari sekolah sebagai peserta MPLS yang terbaik. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak sangat bangga kalau seandainya ada murid-murid Bapak peserta PLS ini yang bertanya, walaupun pertanyaan Bapak disampaikan melalui WhatsApp Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.